Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasna Agung Pertala dari Dinas PUPR Provinsi Korban itu. Adapun di sini kami akan menjelaskan tentang konsep organisasi dan proses diagnosa organisasi dengan materi diagnosa organisasi. Adapun pengertian dari diagnosa organisasi, yang pertama, diagnosa merupakan suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah-masalah organisasi. Kemudian diagnosa dipergunakan dengan prinsip dan perspektif lebih luas, yaitu prinsip kolaboratif antara tim manajemen dengan konsultan atau pemimpin organisasi untuk menemukan informasi, menganalisa dan menentukan tindakan intervensi. Kemudian untuk pengertian organisasi sendiri, yaitu merupakan suatu kesatuan atau kumpulan orang yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sering didefinisikan sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkolaborasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang berbeda, yang saling terkait satu sama lain, yang diupayakan memiliki sinergi keselarasan kerja antar bagian-bagian tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun analisa unsur organisasi atau organisasi berupa lingkungan, input, yaitu berupa SDM, struktur budaya organisasi, kemudian ada anggaran organisasi, lanjut kemudian transformasi proses, yaitu berupa kepemimpinan, manajemen, jaringan kerja. Setelah itu ada output, layanan terima, barang, jasa lainnya. Adapun elemen-elemen pokok aparatur pemerintah di kelembagaan seperti struktur organisasi, budaya organisasi, ketelaksanaan, dan sumber daya manusia. Baiklah, kami akan menjelaskan apa itu konsep organisasi. Konsep organisasi berupa identifikasi isu-isu yang relevan. Kemudian ada fungsi-fungsi yang mana saja yang bermasalah atau gejala yang dilatih kepentingan untuk membangun organisasi. Mengumpulkan, menganalisa data informasi atau tuntutan lingkungan eksternal, pengamatan, kuesioner, kemudian ada wawancara. Yang terakhir atau faktor penyebab. Konsep diagnosa organisasi yaitu menetapkan kondisi yang ingin dicapai, kemudian atau kondisi yang ingin ideal yang akan diharapkan. Konsep diagnosa organisasi yaitu menemukan masalah dan merupakan solusinya untuk dijadikan sebagai rancangan aksi perubahan. Apa itu diagnosa organisasi? Diagnosa organisasi merupakan kerja kolaboratif antara para pihak yang berkepentingan, yang dalam konteks ini adalah pemimpin organisasi atau unit kerja dengan stakeholder tersebut. Kolaborasi dapat dilakukan mulai dari menentukan kondisi yang ingin dicapai, yaitu pengumpulan data, analisis data, membuat kesimpulan, hasil diagnosa, menentukan gagasan, dan menentukan rencana implementasi gagasan. Tujuan diagnosa organisasi yaitu untuk mengidentifikasi celah atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dari komponen dan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Melalui diagnosa ini akan didapatkan pemahaman tentang bagaimana efektivitas organisasi berfungsi saat ini. Proses diagnosasi dan implementasi rencana aksi dimulai dari pemimpin menilai seperti apa kinerja organisasi saat ini. Kemudian kinerja organisasi akan diharapkan seperti apa. Kemudian ada gap, celah. Lanjut kemudian menemukan faktor atau unsur, elemen, fungsi-fungsi yang bermasalah di organisasi tersebut. Kemudian dicarikan solusinya seperti apa.
kemudian implementasinya seperti apa. Terakhir adalah hasil atau harapan kinerja organisasi yang diharapkan. Adapun tingkatan diagnosa organisasi, yang pertama berupa level organisasi, kedua level grup, ketiga level individu. Model diagnosis organisasi yaitu pertama, suatu organisasi harus mencairkan kekuatan penggerak dan penahan yang menahannya dalam kondisi keseimbangan. Yang kedua, begitu perubahan selesai, kekuatan dibawa kembali keseimbangan semu dan dikukuhkan kembali. Yang ketiga, ketidakseimbangan tersebut diperkenalkan pada kekuatan-kekuatan untuk memungkinkan terjadinya perubahan dapat dicapai dengan meningkatkan dirper atau mengurangi pengekangan atau keduanya. Analisis medan gaya FFA ini ditemukan oleh Lewis tahun 1951, banyak digunakan dalam manajemen perubahan dan dapat digunakan untuk membantu memahami sebagian besar proses perubahan dalam organisasi. Dalam perubahan analisis medan gaya dicirikan sebagai keadaan ketidakseimbangan antara kekuatan mendorong personil baru dan kekuatan penahan. Proses diagnosa organisasi, analisis komponen eksternal organisasi. Analisis lingkungan difokuskan pada beberapa aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi, aspek lingkungan, dan aspek legal. Melakukan analisis lingkungan eksternal organisasi dapat dimulai dengan melakukan diskusi dengan anggota organisasi, atasan, atau pihak lain terkait dengan berbagai aspek lingkungan eksternal yang akan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, sangat dimungkinkan akan didapat berbagai isu yang relevan yang harus diantisipasi oleh organisasi mengingat memiliki pengaruh terhadap organisasi. Diagnosa komponen internal organisasi yaitu berupa model yang akan digunakan. Model ini berupa dapat elemen 1, elemen 2, elemen 3 seperti apa, kemudian kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diinginkan seperti apa, kemudian ada penyebab gap atau celah yang kita bahas untuk internal organisasi. Adapun contoh-contoh model organisasi yang sering dilakukan pada saat ini seperti model framework atau McKinsey, kemudian ada model 6 kotak Westbrook, kemudian ada kongruensi yang digunakan oleh Nader dan Trustman, ada pragmatik situasional, konstan, dan Tichy, kemudian ada kontingensi atau analytical yang dikemukakan oleh Lawrence dan Lors, kemudian ada kecenderungan perilaku kelompok yang dikemukakan oleh Josh Hoffman, kemudian ada konsultasi manajemen yang dikemukakan oleh Terry Armstrong dan Walter Weltley, kemudian ada sosio-teknikal yang dikemukakan oleh Eric Tries, kemudian ada analisis bidang kekuatan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, kemudian ada soft sistem metodologi SSM yang dikemukakan oleh Checkland and Scholes, kemudian ada sistem analisis Likert, kemudian ada 13 open system teori, kemudian ada diagnosis individual and group behavior, kemudian ada paletas organizational intelligence model, kemudian ada analisa pohon masalah, kemudian ada diagram tukang ikan atau fishbone yang dikemukakan oleh Dr. Karu Ishikawa, kemudian analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats, kemudian ada analisa SWOT, strength, opportunity, aspiration, and result. Tahapan diagnosa organisasi yang pertama, lakukan analisis lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, tentukan gagasan perubahan. Gagasan perubahan dapat kita tadi berdasarkan elemen-elemen yang ada di organisasi. Kemudian ada identifikasi atau kondisi yang diinginkan atau expected condition. Yang keempat, identifikasi kondisi saat ini atau existing condition dari organisasi. Yang kelima, temukan gap celah antara kondisi saat ini organisasi dengan kondisi yang diinginkan dari organisasi. Kemudian identifikasi penyebab masalah, penyebab seperti apa dari gap celah tersebut.
Yang terakhir, tentukan aksi perubahan. Apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi berubah menuju kondisi yang diinginkan. Itulah yang dapat kami jelaskan dari tahapan-tahapan organisasi, dari konsep organisasi sampai dengan proses diagnosa organisasi. Semoga ini dapat membantu kami dan membantu teman-teman lainnya yang ingin melakukan aksi perubahan. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.